Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2581 Dao Yang Diyun. Dengan cara ini, tidak ada lagi kata-kata. Kedua dewa tampaknya sangat menganggur malam ini, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, menjaga Ye Chen di tengah, dan menuju ke puncak gunung, bukan karena mereka menganggur, tetapi karena mereka ingin melihat Kaisar Yun. Pada malam hari, masih ada beberapa murid yang rajin berlatih di Gunung Hua. Banyak murid duduk bersila di atas batu di jalur gunung. Ketika mereka melihat ketiga orang itu datang, mereka mengira telah salah membaca. Terus berlatih. Master Huasan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah mereka pergi, semua murid Huasan berkumpul dan melihat ke sisi itu dengan takjub. Dia harus menjadi orang yang membuat kitab suci Tao mengenali tuannya. Dia benar-benar roh batu kecil, tetapi bukankah dia berada di alam roh kosong? Bagaimana dia menjadi orang suci? Dia. Murid, kamu berbicara tanpa henti, Anda tidak dapat menyembunyikan keterkejutan Anda selalu mendengar bahwa ada roh batu kecil, Anda dapat melihatnya malam ini, sungguh luar biasa, lihat ekspresi dari dua makhluk abadi yang agung, baginya, bukan rasa hormat yang biasa, itu adalah wajah yang bagus untuk menyampaikannya secara langsung. Di sini, Ye Chen bertiga sudah mendaki gunung. Nama gunung ini adalah Puncak Qian, yang merupakan gunung eksklusif Ye Chen. Meskipun puncak api merah tidak besar, itu sangat luar biasa. Seperti namanya, gunung itu terlihat seperti sekelompok api merah yang menyala dari kejauhan. Cukup menarik perhatian di malam hari. Sebelum Anda mendekat, akan ada lapisan api panas gelombang bergegas menuju kita. Menarik. Ye Chen melihat sekeliling, matanya dalam, dan red flame peak sangat panas sehingga orang luar akan mengira ada api nyata di dalamnya, tetapi ternyata tidak. Anomali seperti itu muncul. Gunung ini akan menjadi gua kultivasi Anda di masa depan. Master Huasan berkata sambil tersenyum, mari kita beristirahat dengan baik hari ini, dan mengunjungi Huasan besok. Jika tidak ada acara besar, jangan keluar dari Huasan. Terima kasih, senior. Ye Chen menangkupkan tangannya, mengetahui arti sebenarnya dari orang yang sebenarnya, tidak membiarkannya keluar dari Huasan, demi keamanan, tanpa harus melihat, dia tahu bahwa ada orang-orang nakal yang bersembunyi di luar gunung, hanya menunggu dia keluar, hanya menunggu merampoknya. Bagaimana dengan Taoisme? Hanya saja kekhawatiran Huasan yang sebenarnya berlebihan. Ini adalah dunia Sanxian, di mana ada alam untuk ditekan, alam suci adalah puncaknya, dan dia adalah alam suci yang sangat cakap. Jika Anda ingin merebut kitab suci Dao darinya, satu atau dua tidak akan bekerja, setidaknya bawa pasukan kemari. Selain itu, pasukan itu setidaknya harus setingkat peri Huasan. Sama seperti ini, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika dia bisa dipukuli, dia tidak akan bisa menangkapnya. Immortal Huasan dan Fairy Huasan sudah pergi. Di permukaan, mereka sudah pergi. Faktanya, mereka semua diam-diam memperhatikan. Salah satunya adalah melihat Kaisar Ye Chen dan Taoisme, tetapi untuk melihat batu kecil ini. Jangan lari begitu saja keluar tanpa memperhatikan. Orang-orang itu galak. Ye Chen telah mengeluarkan kendi dan berkeliaran di gunung. Di puncak gunung terdapat hutan bambu ungu, di kedalaman yang ditumbuhi oleh bambu terdapat deretan rumah bambu yang cukup sepi, selain itu bunga spiritual, tumbuhan dan pohon buah spiritual ditanam di mana-mana. Gunung kekuatan spiritualnya luar biasa, dan seluruh puncak api merah di dalam sangkar kabur. Setelah meminum sepanci anggur, dia melilitkannya di bawah pohon tua, mengambil sepotong kayu, memegang pisau pahat di satu tangan, dan mengukir dengan tenang. Setiap pukulan pisau adalah sentuhan Dao Yun. Dewa Huasan dan peri Huasan, yang mengintip secara diam-diam, mau tidak mau merasa heran. Setelah mendapatkan kitab suci Kaisar Yun dan Tao, Anda tidak mempelajarinya dengan hati-hati, tetapi Anda mengesampingkan ukiran-ukiran kayu. Betapa sibuknya Anda. Namun, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen sudah memahami. Saat mengukir ukiran kayu, dia memahami kitab suci Tao, yang satu mengolah tubuhnya dan yang lainnya memata-matai Dao. Kitab suci Tao benar-benar luar biasa,
dan kitab suci Tao yang diintegrasikan ke dalam Kaisar Yun bahkan lebih luar biasa. Kaisar Yun, kitab suci Tao, dan caranya telah diintegrasikan menjadi satu. Dia dapat dengan mudah menyentuh Dao, dan dia dapat juga menemukan kekuatan yang kuat di tubuhnya, kekuatan kehendak menjadi sumbernya. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum langit cerah, Ye Chen pergi ke puncak Qian. Dia sangat patuh, dan Immortal Huasan memintanya untuk melihat-lihat dengan baik, jadi dia turun untuk berjalan-jalan. Gunung Hua tidak kecil. Diketahui memiliki ratusan ribu puncak. Ada cukup banyak puncak utama. Setiap puncak diwarisi dari garis Huasan yang sama. Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu bahwa pemilik puncak semuanya adalah sesepuh Huasan dalam kompetisi, murid yang luar biasa akan mendapatkan hadiahnya sendiri dan akan dibudidayakan dengan tegas. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh sekte-sekte untuk mendorong murid-muridnya mempraktikkan Taoisme. Di pegunungan, jalan berliku mengarah ke tempat-tempat terpencil. Ye Chen berjalan perlahan, tidak berpura-pura mengembara, tetapi juga mengintip ke segala arah. 100.000 puncak gunung adalah formasi besar dengan 100.000 formasi. Puncak utama Huasan adalah formasi pusat, dapat dikatakan menempati waktu, tempat dan orang yang tepat. 3 titik perlindungan, 7 poin serangan, formasi padat, semua milik tingkat kaisar, dapat bertahan dan menyerang, dan sekokoh emas. Misalnya, faksi Huasan, jika ditempatkan di surga, juga merupakan pangeran dari satu sisi, dengan latar belakang yang menakutkan, bahkan lebih suci. Kuat. Kata itu adalah evaluasi Ye Chen terhadap Huasan. Tidak heran dia tidak takut pada Tianting. Kekuatan tempur keseluruhan mungkin jauh lebih rendah daripada Tianting, tetapi tidak mudah bagi Tianting untuk memenangkan Huasan. Apakah kamu melihat, itu dia, yang mengintegrasikan kitab suci Tao dan menerobos 4 alam dalam 1 hari. Sungguh monster. Kudengar kepala sekolah menghadiahkan puncak Qian kepadanya, dan itu bukan yang biasa. Jelas, dia telah dibudidayakan sebagai keturunan Huasan. Terlalu banyak perhatian di sepanjang jalan. Terlepas dari para tetua atau murid, ketika mereka melihatnya dari kejauhan, mereka menunjuk dan berbisik, iri, dan cemburu, dan banyak lagi, mereka masih terkejut. Huasan tidak dapat menemukan yang kedua, jika mereka diberitahu tentang Di Yun, rahang mereka akan ternganga kaget. Ada begitu banyak bakat. Murid dan tetua berbicara tentang dia, dan dia juga melihat murid dan tetuanya. Sepanjang jalan, dia melihat tidak kurang dari 1000 jenis garis keturunan khusus. Hanya ada beberapa dari mereka, dan mereka sangat surgawi menantang. Dengan begitu banyak talenta dalam jaringan, Huasan pantas menjadi terkenal di langit. Di belakangnya, banyak orang mengikutinya, termasuk murid dan tetua, karena kitab suci Tao ada di tubuhnya, dan dia membawa suara Dao dan Tianyin kemanapun dia pergi, yang sangat misterius. Kemanapun dia lewat, bahkan bunga dan tanaman memiliki sentuhan spiritualitas. Murid mereka mengikuti, kebanyakan karena mereka ingin menyadari Tao. Dalam hal ini, dia tidak pelit, Dao Tianyin telah muncul, dan dia telah menjalin hubungan yang baik. Setelah memutar kaki gunung, dia melempar Zhou Tian lagi untuk menyimpulkan nasib Sang Guan Yu. Meskipun angin dan hujan, tidak ada bahaya dalam hidupnya. Pada saat ini, Yin Ming penuh dengan kitab suci Taois dan tidak punya waktu untuk menyiksanya Sang Guan Yu. Selama periode ini, akan ada periode waktu, dan periode waktu ini adalah ruang baginya untuk tumbuh. Jika dia tidak melakukannya, dia akan melakukannya. Jika dia ingin melakukannya, dia akan rapi dan rapi. Rapi. Sambil berbicara, dia duduk di depan loteng yang sebesar gunung, megah, dan megah, dari bawah ke atas, terbagi menjadi 9 lantai. Ini adalah paviliun sutra di Gunung Huasan, dan ada banyak gulungan rahasia yang memperkenalkan surga dengan sangat detail. Dia datang ke sini untuk mempelajari surga dan mempersiapkan masa depan. Pria yang menjaga paviliun sutra adalah seorang kenalan, yaitu Tao tua gendut yang ingin memotongnya dengan parang sepanjang 20 meter sebelumnya. Ketika Ye Chen masuk, pria itu sedang tidur di atas meja, mendengkur seperti guntur, dan seluruh paviliun sutra bergetar, dan tubuhnya penuh lemak, yang sekilas terlihat seperti gumpalan. Merasakan seseorang masuk, Taois Di Yuan bangun, melirik Ye Chen, matanya langsung menyala, dan segera mengulurkan tangannya, tolong keluar dan tunjukkan kitab suci Tao. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum. Tolong baca kitab suci Tao, alasan utamanya adalah Taois Master Di Yuan enak dipandang,
dan dia bisa bersaing dengan pria itu Pang Dacuan, dengan wajah yang baik dan tendangan yang bagus. Tuan Di Yuan tersenyum bahagia. Ma Liu mengambil kitab suci Tao, melihatnya sekilas, mengangkat alisnya tanpa sadar, lalu menyipitkan matanya sedikit, dan mencium aura Kaisar Yun. Terlebih lagi, itu adalah Kaisar Yun dari Huasan, dan dia terkejut karena sementara waktu. Ye Chen hanya tersenyum, berbalik dan pergi. Lantai pertama paviliun sutra cukup besar, dan ada banyak volume rahasia, tetapi kebanyakan darinya adalah geografi manusia yang tidak bergizi. Lantai kedua adalah latihan tingkat rendah. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi, dan itu adalah keterampilan dalam formasi. Dan tingkat kelima adalah metode keabadian, bukan cara keabadian kaisar. Dia datang jauh-jauh ke lantai 6, sekilas, ada volume rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan rak buku penuh, setiap buku sudah cukup tua, dan tidak diketahui kapan diturunkan. Dia memilih satu secara acak, dan itu untuk memperkenalkan jajaran pengadilan surgawi. Ambil salinan lain, yaitu untuk memperkenalkan Tiang Wei. Selain itu, materi keabadian di pengadilan surgawi pada dasarnya tersedia di paviliun kitab suci 6 lantai, dan pengantarnya sangat rincin. 18 generasi leluhur semuanya dipahami dengan jelas. Pekerjaan intelijen masih cukup bagus. Hanya ke lantai 3 lantai atas, tanpa persetujuan kepala sekolah, tidak boleh masuk. Di bawah, kata-kata guru Di Yuan datang. Tidak perlu baginya untuk mengatakan, Ye Chen juga melihatnya. Gerbang cahaya dari lantai 6 ke lantai 7 dibatasi, dan dia tidak punya waktu untuk melihat ke atas, dia tidak peduli, yang dia hargai adalah gulungan rahasia surga. Dalam sekejap, dia berubah menjadi 3000 klon dan bergegas ke setiap sudut lantai 6. Karena dia mencari informasi, yang dia inginkan adalah efisiensi. Lebih banyak orang berarti efisiensi, dan itu lebih baik daripada melihatnya sendirian. Paviliun Zhangsu sepi, dan hanya sedikit orang yang datang, bahkan jika mereka datang, mereka kebanyakan berada di 5 lantai bawah, mencari teknik kultivasi dan teknik rahasia, dan murid-murid itu kebanyakan adalah pendatang baru, dan kemanapun mereka pergi adalah hal baru. Jarang untuk diam, Ye Chen senang dan nyaman, berjongkok di bawah rak buku, membaca satu demi satu buku, sekilas bukan 10 baris, tetapi satu halaman pada satu waktu, terukir di lautan dewa, dan ketika dia kembali mencerna dengan lambat, dia berusaha untuk mempelajari surga secara menyeluruh dan mempersiapkan Ayub dengan baik. Di bawah, Di Yuan Zhenren berubah menjadi doppelganger untuk menjaga paviliun sutra. Adapun dirinya yang sebenarnya, dia telah jatuh ke dalam kondisi pencerahan. Bukannya dia belum pernah melihat kitab suci Tao, tetapi semuanya telah menghilang. Kitab suci Tao yang ada di dunia seperti ini benar-benar misterius, dan masih ada. Terintegrasi dengan kaisar. Di hari lain, dia tidak bangun, dan Ye Chen juga tidak turun. Baru pada pagi hari kedua seseorang memasuki lantai 6, atau dengan kata lain, seseorang turun dari lantai 7 dan melewati lantai 6. Itu adalah seorang pemuda berambut ungu, mengenakan jubah murid Tao, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dan dia dapat melihat penglihatan di sekelilingnya, yang tampaknya tersembunyi, yang terutama sejalan. Dengan temperamennya yang bermartabat. Penampilannya menyebabkan Ye Chen mengalihkan pandangannya ke samping, karena darah pemuda itu adalah tubuh Tai Chi yang sebenarnya, yang memiliki darah yang sama dengan Liu Yi yang bereinkarnasi. Ketika dia melihat, pemuda berambut ungu juga melihat ke atas, ekspresinya acuh tak acuh, penghinaannya tidak bisa disembunyikan, dia hanya melihat sekilas, lalu turun, dia tidak melihat Ye Chen, dan dia tidak terkejut, dia tidak asing bagi orang luar. Aku lemah. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dan terus membaca, bertanya-tanya dari mana pemuda berambut ungu itu mendapatkan kepercayaan dirinya, dan tatapannya yang menghina membuat orang tidak nyaman. Bos, potret istrimu. Sebuah panggilan datang dari sudut. Mendengar ini, Ye Chen langsung datang. Ketika saya masuk ke mata saya melihat seorang doppelganger, yang sedang memegang sebuah lukisan dan melihatnya, matanya bersinar, karena wanita dalam lukisan itu sangat cantik sehingga dia terpesona olehnya. Melihat wanita di lukisan itu lagi, dia memang persis sama dengan Chu Xuan dan Chu Ling. Pada pandangan pertama, dia adalah orang yang sama. Ye Chen datang dan menamparkan klon itu kembali ke rahim ibunya. Setelah mengambil gulungan itu, Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia telah membeli sepasang di Chen Tangguan,
dan itu sangat mirip dengan yang ini, dilihat dari sapuan kuasnya, itu harus dilukis oleh orang yang sama. Jangan malas. Ye Chen memerintahkan avatar itu dengan santai, dan turun dengan gulungan itu. Di bawah, Daoist Master Di Yuan, masih menempatkan pencerahan bersila, tetapi avatarnya cukup santai, dengan kaki bersilang, dan biji melon pecah, yang sangat menyenangkan, dan dipasangkan dengan dua pelayan, itu benar-benar lebih artistik. Yo, selesai menonton. Klon elemen bumi tersenyum. Penatua, apakah Anda mengenali wanita dalam lukisan ini? Ye Chen membentangkan gulungan itu. Aku tidak tahu, itu dilukis oleh Brother Huasan. Dia seharusnya tahu. Penatua Xie. Ye Chen menyingkirkan gulungan itu, berbalik dan pergi, dan harus berbicara dengan orang asli Huasan. Chu Xuan dan Chu Ling terkait. Ketika dia keluar dari Paviliun Sutra, dia melihat seseorang menghalangi jalannya. Orang itu, perhatikan baik-baik, bukankah dia pemuda berambut ungu? Saya melihatnya di lantai 6 sebelumnya, dan menatap Ye Chen dengan jijik, kali ini menghalangi jalan, tidak ada kebaikan. Memang, pemuda berambut ungu itu bukanlah orang yang baik. Dia telah mencerahkan Tao di Paviliun Sutra selama beberapa hari, dan setelah meninggalkan Bea Cukai, dia mendengar tentang Taoisme Huasan, dia, yang mengira dia sangat berbakat, tentu saja tidak puas. Identitasnya tidak boleh sederhana, begitu dia muncul, dia menarik perhatian terlalu banyak murid, terutama murid perempuan yang bermata indah, tampak terpesona, dan tampak seperti bidadari. Kapan kakak laki-laki Huayang meninggalkan adat, dan basis kultivasinya telah meningkat pesat. Bakat. Kakak laki-laki Hua berada di puncak dunia Sanxian. Pencapaian seperti itu diharapkan. Berkelahi. Para murid yang datang banyak berdiskusi, mereka menonton dari kejauhan, menunjuk dan menunjuk, bahkan guru Tao Di Yuan mengangkat alisnya sedikit, melirik ke samping, lalu menutup matanya lagi. Jelas, ini adalah pertarungan, tapi dia tidak berencana untuk mengurusnya. Dengan kata lain, dia ingin melihat kekuatan Ye Chen. Dia diakui oleh kitab suci Tao dan menerobos 4 alam dalam 1 hari. Dia pasti memilikinya. 2 kuas. Saudara muda, bisakah kamu belajar 1 atau 2 pelajaran? Hua yang berkata dengan tenang, menatap Ye Chen dengan jijik, dan tatapan jijik di matanya tidak bisa disembunyikan. Jumlahnya tidak banyak, dan Ye Chen adalah tidak di antara mereka. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, menyapu ke atas dan ke bawah untuk mengukur Huayang, mencari tempat untuk menyerang, pertama untuk melihat bagian mana yang akan ditampar, dan mengirim pria tampan ini keluar angkasa. Episode 2582 sekilas. Di depan Paviliun Sutra, semakin banyak murid datang setelah mendengar berita itu. Alasan utamanya adalah karena Ye Chen terlalu populer, dan nama Huayang terlalu besar, salah satunya adalah biografi asli Huasan, dan yang lainnya adalah master dari kitab suci Tao, tidak ada alasan untuk tidak menonton pertunjukan. Sejak saat itu, Paviliun Sutra yang dulu sepi menjadi cukup ramai hingga saat ini, belum lagi ruang terbuka, bahkan bukit-bukit kecil pun penuh dengan bayang-bayang orang, menginjak kaki mereka untuk melihat. Bos, menurutmu, siapa yang lebih baik dalam bertarung? Di Paviliun Sutra, avatar Di Yuan mengangkat tangannya, dan orang ini juga penonton setia, dan dia tidak lupa melirik dewa. Dewa Di Yuan belum membuka matanya, dan ekspresinya sudah mewakili segalanya. Wajah Hua yang adalah orang suci, tetapi dia sebenarnya adalah kaisar semu. Bahkan jika dunia Sanxian menekan dunia kultivasi, fakta ini tidak dapat dihapus. Orang bisa membayangkan pertempuran itu. Bahkan dia berpikir begitu, apalagi para murid di luar. Orang suci itu sendiri dan kaisar semu yang ditekan sebagai orang suci tidak sama. Mereka berdua adalah orang suci. Orang bodoh tahu siapa yang lemah dan siapa yang kuat, dan mereka masih berkumpul untuk menonton. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki batu kecil itu? 4 alam memiliki. Aku bertaruh 1 langkah, Xiao Situ akan benar-benar dikalahkan. Tidak mungkin. Lagi pula, dia adalah orang yang mengakui master kitab suci Tao. Bagaimana dia bisa begitu tak tertahankan? Para murid banyak berbicara. Hasilnya telah ditentukan, dan hanya sedikit orang yang optimis tentang Ye Chen. Tidak ada keraguan tentang bakatnya, tetapi dia adalah orang suci baru, dan kekuatan tempurnya terbatas. Di tengah kebisingan, Hua yang sedikit mengangkat tangannya dan mengangkat 1 jari. Itu tidak menyombongkan diri, dia bahkan tidak melihat Ye Chen di matanya,
dia benar-benar congkak, cahaya penghinaannya cerah, dan implikasi dari mengangkat jari sudah jelas, mengalahkanmu dengan satu gerakan. Ye Chen juga masuk akal, dan mengangkat satu jari. Murid-murid mengangkat alis mereka, tidak tahu apa arti jari ini. Jangan buang waktu. Hua yang berkata dengan tenang, menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di depan Ye Chen, pisau palem Ling Tian. Diukir dengan tulisan kuno, kekuatannya masih sangat mendominasi, itu bisa memotong Ye Chen hidup-hidup, level yang sama ada beberapa biksu dan makhluk abadi yang bisa bertahan. Ye Chen hanya tersenyum dan tidak bergerak, tetapi tubuhnya berubah menjadi ilusi pada saat itu. Kamu. Wajah Hua yang tiba-tiba berubah, dan dia menebas udara dengan telapak tangannya. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen membawa hukum peri yang menentang surga, yang jelas merupakan hukum peri luar angkasa, yang bisa mengubah realitas menjadi ketiadaan. Dia menebas udara, tetapi serangan Ye Chen efektif, dia menggunakan jari tegak, yang ditekuk menjadi bentuk kait, dan menunjuk ke dahi Hua yang menjentikkan dan menjentikkan. Kemudian, semua murid melihat ke atas pada saat yang sama, bola mata mereka bergoyang dari sisi ke sisi, menyaksikan Hua yang terbang menjauh, seperti aliran cahaya, melewati ribuan gunung dan sungai, melewati alam semesta, yin dan yang, dan menabrak jarak setelah sekejap, pencuri itu berkata dengan masam. Setelah sekian lama, saya mendengar suara gemuruh, dan saya tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Hua yang terbang terbalik, telah menabrak gunung, menjatuhkan puncak gunung yang curam hingga runtuh. Untuk waktu yang lama, paviliun Jingjing sangat sepi. Termasuk Taois di Yuan, mulut semua orang setengah terbuka, dan seluruh orang membatu, dengan ekspresi bingung. Dia, biografi sejati pertama Huasan, Kaisar Semu yang asli, tiba-tiba dibunuh oleh orang bijak yang baru dipromosikan, Avengers terbang, melanggar hukum. 3-5 detik kemudian, semua murid menoleh dan menatap Ye Chen bersama, mata mereka terkejut tak terlukiskan. Orang ini, ayo tutup. Seseorang membuka mulutnya dan menelan ludah. Seorang kaisar semu terbang dengan jentikan jari, betapa menakutkannya dia. Dia membawa kitab suci Tao dan menerobos 4 alam dalam 1 hari, dia benar-benar monster di langit. Suara itu terjalin dan membentuk gelombang laut roh batu kecil di mata mereka tampaknya telah menjadi monster. Pada saat ini, mereka menyadari apa yang dimaksud Ye Chen dengan mengangkat jari itu, artinya dengan 1 jari, dia bisa mengalahkan lawannya dalam 1 gerakan. Fakta membuktikan bahwa jarinya masih sangat mudah digunakan, dengan 1 jentikan dan 1 jentikan, dalam 1 gerakan, dia menjentikkan biografi asli Huasan yang pertama. Ye Chen meniup jari itu, dan mulai berjalan langsung ke puncak Huasan Zenren. Mereka semua adalah murid Huasan, jadi dia menahan tangannya. Jika dia ingin menghancurkan Hua Yang, 1 gerakan sudah cukup. Melihat punggung Ye Chen, mata semua orang telah berubah, mereka terpesona, mereka telah melihat yang kuat, tetapi mereka belum pernah melihat yang sekuat ini, mereka telah melihat pelaku kejahatan, mereka belum pernah melihat pelaku kejahatan seperti itu. Di Paviliun Sutra, ekspresi Taois di Yuan menjadi semakin menarik, dan dia belum kewalahan sejauh ini, dia tahu kekuatan tempur Hua Yang, dan dia memiliki modal untuk melompati pertempuran. Siapa yang mengira bahwa dia akan dikirim terbang dengan jentikan jari oleh orang suci yang baru dipromosikan? Bos, kamu terkadang melewatkan intinya. Kata avatar elemen bumi dengan riang, dan juga seorang guru pemberontak. Melihat ekspresi indah dewa ini, Xiao Shuang yang tidak dapat dijelaskan, hanya mengatakan bahwa dia sangat yakin, tetapi wajahnya ditampar. Taois di Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak dapat disangkal bahwa dia salah. Tidak hanya dia kehilangan penglihatannya, Huasan yang asli, yang diam-diam memperhatikan, belum pulih untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan lemah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu kuat. Mungkinkah karena Dao Shenyun Kaisar? Peri Huasan berbisik. Immortal Huasan tersenyum, Diyun tidak ada padanya. Peri Huasan cukup terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Tanpa menyentuh Diyun, dia bisa mengibaskan Hua Yang dengan 1 jari. Hua Yang. Yang paling bingung adalah Hua Yang berbaring di atas kerikil dan sudah lama tidak bangun, saya tidak tahu apakah dia terpana oleh jentikan jari, atau dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dari kenyataan dan fiksi. Dia dikalahkan, benar-benar dikalahkan dalam kekacauan total, yang disebut kesombongan, yang disebut darah, yang disebut kultivasi, yang disebut Dao Yun, bukan tandingan 1 jari Xiaoxi.
Di sini, Ye Chen sudah mendaki gunung dengan gulungan gambar di tangannya. Puncak ini disebut Puncak Qiankun, yang eksklusif untuk kepala sekolah, juga merupakan gunung terbesar di Huasan kecuali puncak utama, suaranya jernih, dan vitalitasnya sangat kuat. Tutut. Berjalan menaiki tangga batu, Ye Chen terus mendecakkan lidahnya. Bunga dan tumbuhan spiritual yang dibudidayakan di gunung ini memiliki kekuatan spiritual yang melonjak, semuanya kelas atas di antara yang terbaik, dan merupakan taman rumput spiritual alami. Setiap alkemis yang melihatnya akan tergerak oleh hatinya. Seolah tahu dia akan datang, Immortal Huasan sudah membuat teh dan menunggu. Ada juga peri Huasan yang lelah bersama sepanjang hari, jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan khusus, hantu tidak akan mempercayainya, mungkin mereka akan tidur di ranjang yang sama di malam hari. Ye Chen muncul, dan sekilas, matanya bahkan lebih cerah. Namun, apa yang dia lihat bukanlah orang dan peri sungguhan, tetapi tanah padat di belakang mereka. Ada peri, yang merupakan bunga peri dalam legenda. Esensi yang sangat berat. Dewa seperti ini punah di surga. Alasan mengapa matanya cerah adalah karena bunga peri juga merupakan satu-satunya bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi, dan bahan apapun tidak dapat menggantikannya. Oleh karena itu, tanpa bunga peri ini, dia tidak akan dapat menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi. Bagus. Ye Chen menjilat bibirnya, dan dia siap untuk menangkapnya di tempat, dan kemudian melarikan diri, berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyusulnya, dan demi bayinya, dia benar-benar tidak tahu malu. Namun, ide ini dengan cepat dihilangkan, Huasan tidak jahat padanya, akan terlalu tidak bermoral untuk mencuri harta seseorang seperti ini, lebih baik bermain-main secara normal. Aku sudah cukup melihat. Tuan Huasan berkata sambil tersenyum, dia terhibur dengan batu kecil ini, tetapi dia tidak bodoh, dan dia tahu itu adalah harta karun, jadi bukankah itu harta karun? Itu telah dikandung selama ribuan tahun, dan itu harus dirawat dengan Taoisme dan esensi setiap hari, bahkan dia menganggapnya sebagai harta karun. Ye Chen tersenyum datar, melangkah maju, dan mengambil gulungan gambar yang dibawa dari Paviliun Sutra. Yang dibawa keluar bersama adalah yang dibeli dari centangguan siapapun yang memiliki sedikit wawasan tahu bahwa kedua lukisan ini dibuat oleh orang yang sama, dan lukisannya sangat indah dan indah. Tuan Huasan sedikit mengangkat alisnya, kedua lukisan ini memang dibuat olehnya, salah satunya telah lama hilang, tanpa diduga, itu ada di tangan Ye Chen, kehendak dewa. Senior, siapa wanita yang kamu gambar? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tuan Huasan memandang Ye Chen sambil tersenyum, mengapa kamu begitu tertarik padanya? Penasaran. Ye Chen tersenyum. Immortal Huasan tidak mempercayainya, menyesap teh kuno, dan berkata dengan santai, ketika saya membuat dua lukisan ini, saya bukan murid Huasan, dan saya baru berlatih Taoisme selama 100 tahun. Malam itu di sana adalah sebuah penglihatan, dan saya bisa melihat seorang wanita cantik dalam kabut, seperti mimpi. Dia seperti ilusi, sangat cantik, jadi saya menggambar kuas untuk menggambarkan penampilan ilahinya. Menghitung tahun, sudah lebih dari 2000 tahun. Sampai sekarang, lelaki tua itu masih tidak tahu siapa dia, dan dia belum pernah mendengar tentang dia di dunia ini. Ye Chen mengerutkan kening ketika mendengar itu, bahkan Huasan yang asli tidak tahu siapa dia, jadi asal-usul wanita dalam lukisan ini cukup misterius, dan saya harus pergi ke Daozu untuk mencari tahu. Bocah kecil, dari mana asalmu, bisakah kau memberitahuku? Orang asli Huasan berkata tiba-tiba, kata-katanya penuh makna, dan matanya tetap tertuju, berharap jawaban yang akurat. Batu kecil baik-baik saja, kata Ye Chen sambil terkekeh. Tuan Huasan tersenyum, dan tidak bertanya lagi, Ye Chen tidak ingin mengatakannya, dan dia punya alasannya sendiri. Senior, maukah kamu menjual bunga peri milikmu itu? Ye Chen menggosok tangannya. Singkatnya, bagaimana bunga peri yang dicintai Huasan sebenarnya diukur dengan uang, bahkan jika lelaki tua itu ingin membelinya, dapatkah Anda membelinya? Aku ingin menggunakannya untuk membuat alkimia dan menyelamatkan orang. Mata Ye Chen cukup tulus. Alkimia. Peri Huasan berkata dengan heran, apakah kamu seorang alkemis? Seharusnya tidak lebih rendah dari pendahulunya. Ye Chen tersenyum. Pada hari ketika Huasan membahas Taoisme, dia tahu bahwa peri Huasan tidak hanya berlatih piano, tetapi juga seorang alkemis, dan nyala api yang dibawanya adalah sejenis api peri. Anak kecil, jangan membidik terlalu tinggi. Peri Huasan tersenyum lembut. Senior, jangan remehkan aku, kata Ye Chen,
dan meluruskan kerahnya. Jadi, bagaimana dengan kompetisi? Master Huasan mengelus janggutnya, jika kamu menang, saudari muda, kamu dapat mengambil bunga peri sesukamu, jika kamu kalah, beritahu aku asal-muasalmu. Benarkah? Benarkah? Iya, selamat Hari Nasional. Cina Raya menjadi makmur. Episode 2583 Pinjaman Sementara. Di puncak Qiankun, peri Huasan berdiri sambil tersenyum. Dia tidak kompetitif, tetapi sangat ingin mencoba pencapaian alkimia Ye Chen. Belum lagi dia, Huasan yang asli juga ingin melihatnya. Setelah melihat kekuatan tempur Xiaoxi, mari kita lihat alkimia. Ye Chen senang, semuanya sesuai dengan rencananya, membangkitkan rasa ingin tahu kedua lelaki tua itu, dan pekerjaan itu akan datang secara alami, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau adalah kekuatannya. Dalam hal alkimia, dia tidak pernah takut pada siapapun, dan alkimia tidak dipanggil untuk apapun. Lakukan saja apa yang dia katakan, dia segera merobek tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Kista itu sangat pemalu sehingga dia tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Jika dia ingin mengalahkan peri Huasan, dia membutuhkan setidaknya satu bawen pil bocah kecil ini yang baru saja memasuki esensi batu surga, bagaimana bisa ada begitu banyak bahan. Sejak saat itu, dia melirik Huasan yang sebenarnya, lalu melihat sekeliling, puncak Qiankun ini penuh dengan harta dan bahan alkimia di mana-mana, mengapa ada begitu banyak? Susi melihat arti Ye Chen, orang asli Huasan menjentikkan lengan bajunya, menyesap teh kuno, dan berkata dengan samar, kamu bisa mengambil bahan alkimia dari gunung ini sesuka hati. Kepala sekolah Huasan benar-benar penuh dengan energi. Nah, untuk melihat keterampilan alkimia Xiao Situ, bagaimana saya bisa melakukannya tanpa mengeluarkan uang, dan menemukan potensi Ye Chen adalah hal yang paling penting. Setelah menerima perintah dari kepala sekolah, kaki Ye Chen tertiup angin, dan dia menghilang tanpa jejak. Kemudian, saya melihat gunung itu penuh dengan gunung, dan kemanapun saya pergi, selalu ada sesuatu yang hilang di gunung itu, dan selalu ada potongan bunga dan tumbuhan spiritual yang menghilang satu persatu, yang semuanya adalah mahakaryanya, kata kepala sekolah, dia tidak akan sopan, dia tidak akan mengambil yang berpangkat rendah, tetapi hanya melihat yang berpangkat tinggi, dan sejujurnya, jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, dia pasti akan mengambil banyak. Immortal Huasan melihatnya dengan sudut mulutnya berkedut, dia telah melihat yang asli, tetapi dia belum pernah melihat yang begitu nyata. Ini bukan memetik, ini jelas meraih. Saya tidak tahu berapa banyak bunga dan tumbuhan spiritual yang dia rawat telah musnah, dan setiap kali tanaman dipetik, hati saya merasakan sakit yang luar biasa. Di sampingnya, peri Huasan menutup mulutnya dan mencibir, dia menggali lubang itu sendiri dan melihatnya sendiri. Memang, Tuan Huasan sudah merasa menyesal, dan mulai menyadari bahwa itu adalah pilihan yang salah bagi mereka untuk bersaing dalam alkimia, dan terlebih lagi, ada firasat buruk. Siapa yang bisa menyalahkan ini jika Anda ingin melihat pertunjukan yang luar biasa, Anda perlu mendapatkan tiket. Tidak lama kemudian, Ye Chen kembali dengan muatan penuh, tetapi orang asli Huasan dengan jelas melihat bahwa masih ada buah spiritual yang tidak dimakan yang dimasukkan ke dalam pelukan Ye Chen, jenis yang hanya menghasilkan satu setelah 500 tahun. Sudahkah kamu menemukan semuanya? Tuan Huasan tersenyum, tetapi wajahnya agak gelap. Hampir tidak cukup. Ye Chen menyeka mulutnya. Ini hampir tidak cukup. Immortal Huasan hampir membalikkan meja ketika dia mendengarnya. Jangan berpikir bahwa saya tidak melihatnya. Jangan berpikir bahwa saya bukan seorang alkemis, jadi saya tidak tahu bagaimana membuat alkimia. Bahan yang Anda pilih cukup untuk membuat 10 pil 8 pola. Gratis sama-sama. Ye Chen hanya peduli menghitung rampasan, dan sayang sekali bagimu untuk tidak mengambil semuanya. Peri Huasan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, tungku alkimia biru diundang keluar. Itu adalah harta karun, terbuat dari bahan peri khusus, dan diukir dengan prasasti, yang sangat luar biasa. Kemudian, itu adalah api peri merah. Api peri ini adalah nyala api yang luar biasa, dan mata Ye Chen bersinar dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat asal api peri, apalagi namanya, tapi menakutkan. Saat berbicara, api peri merah telah memasuki tungku alkimia. Sebelum alkimia, tungku alkimia perlu dipanaskan dan dinaikkan. Teknik peri sangat terampil, dan pencapaian dalam alkimia bahkan lebih kuat daripada pencapaian dalam bermain piano. Poin ini, tidak ada seorang pun di Huasan yang dapat dibandingkan.
Immortal Huasan membelai janggutnya dan melirik Ye Chen. Lihatlah batu kecil ini, papan alunya rapi, lihat saja peri Huasan membuat alkimia, bagaimana dia bisa memiliki postur untuk membuat alkimia. Orang asli Huasan menarik napas dalam-dalam, jika Anda meninggalkannya di sini untuk melihat orang membuat alkimia, maka rumput roh yang Anda petik tidak akan berguna. Saya harus menanam kembali satu persatu untuk Lao Su. Senior, bisakah kamu mengambil satu hal lagi? Ye Chen tersenyum malu. Katakan, tungku alkimia. Aku. Immortal Huasan tidak mengatur napas, hampir mati tersedak, dia memiliki temperamen yang baik seperti dia, ketika dia menemukan plot aneh ini, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, kamu bukan alkemis. Tidak ada tungku alkimia. Ini pertarungan alkimia yang bagus, saya tidak punya bahan alkimia, saya tidak tahan, saya bahkan tidak punya tungku alkimia, saya merasa seperti Anda bertarung alkimia dengan orang lain, benda alkimia ini, semuanya dipinjam di titik. Meski begitu, dia menekan keinginan untuk menjadi gila, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengeluarkan tungku alkimia, meskipun tidak sebagus milik peri Huasan, tetapi levelnya tidak lebih rendah. Berlatih untuk saya, jika Anda tidak bisa berlatih, saya akan menghukum Anda. Terima kasih senior. Ye Chen tiba-tiba berdiri dengan wajah ceria, dan menggunakan api roh primordial alih-alih api asli, yang membuat peri Huasan dan Tuan Huasan mengangkat alis mereka. Jelas, Xiao Shi ingin membuat alkimia dengan api roh primordial, yang tidak mudah. Untuk sesaat, Gunung Qiankun terdiam. Peri Huasan sering melambaikan tangannya, melemparkan rumput peri ke dalam tungku pil. Sebelum pil keluar, dia mencium aroma pil. Dilihat dari bahan yang digunakan, yang disempurnakan adalah pil emas yang mengisi kembali kehidupan, yaitu 8 pil obat mujarab emas yang melanjutkan hidup, jenis ramuan favorit bagi mereka yang umurnya akan segera berakhir. Melihat Ye Chen lagi, Tuan Huasan menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat melalui tungku alkimia Ye Chen, karena Ye Chen dimurnikan oleh api roh primordial, jadi ada tabir bawaan, menutupi seluruh tungku alkimia. Ye Chen tenang, dan memasukkan ramuan satu per satu. Namun, bahan yang dia gunakan semuanya ramuan spiritual tingkat rendah, dan siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa apa yang dia sempurnakan adalah ramuan tingkat rendah, itu adalah ramuan Yiwen yang legendaris. Yiwen. Kelopak mata Huasan yang asli bergetar, dan dia benar-benar tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia benar-benar ingin naik dan bertanya pada Ye Chen, apa yang akan kamu gunakan untuk membandingkan Yiwen dan dengan Bawendan? Anak kecil, jika kamu memperbaiki ramuan tingkat ini, kamu tidak akan bisa mengalahkan Lao Shen. Peri Huasan berkata sambil tersenyum, bahkan Huasan yang asli pun bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa. Meminum pil 1 pola 7 tingkat lebih buruk daripada pil 8 pola, dan pemenangnya sudah diketahui. Ini bukan akhir, jangan membuat kesimpulan terlalu dini. Ye Chen tersenyum acuh tak acuh, dan memasukkan rumput roh ke dalam tungku dengan tertib Bawen, perhitungannya cukup jauh jangkauannya. Peri Huasan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Immortal Huasan santai, membuat sepoci teh lagi, dan diam-diam menyaksikan keduanya melawan alkimia. Jika Ye Chen benar-benar membawa Yiwen dan untuk melawan alkimia, maka dia pasti akan menjadi gila. Di sini, aksi Ye Chen melempar jamu tidak berhenti dari awal hingga akhir. Tapi kali ini, bahan yang dia masukkan telah berubah dari ramuan Yiwen dan menjadi ramuan Erwendan, dan setelah itu, ramuan Sanwendan, ramuan Siwendan, ramuan Wuwendan. Bisa dikatakan langkah demi langkah, setelah serangkaian gerakan, tidak ada rasa ketidaktaatan. Teknik alkimia semacam ini, apalagi orang asli Huasan, bahkan peri Huasan tidak bisa tidak melihat ke samping, sayangnya dia tidak bisa melihat melalui tungku alkimia, apalagi ramuan apa yang ingin dibuat oleh Ye Chen. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki perasaan bahwa seorang alkemis tingkat tinggi, hanya dengan melihat gerakannya, memiliki aura yang tidak dapat dijelaskan, dan Ye Chen memiliki aura semacam ini. Dengan kata lain, Ye Chen tidak diragukan lagi adalah seorang alkemis, dan pencapaiannya tidak rendah. Ketika mereka berdua mengintip secara diam-diam, Ye Chen sudah selesai melempar ramuan Liu Wendan, dan yang dia lemparkan adalah bahan pil Qiwen. Kali ini, kecepatannya sangat melambat. Sentuhan keringat bisa terlihat di dahinya. Tenang, puncak gunung sangat sunyi, orang asli Huasan hanya minum teh dengan tenang dan tidak berani mengganggu.
Sekilas melihatnya, Peri Huasan tenang dan santai. Di sisi lain, Ye Chen memiliki lebih banyak keringat di dahinya, dan sekilas dia tahu bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Kedua Dewa Agung tidak mengerti, tetapi jika ada dewa dan manusia di sini, mereka harus jelas. Memang benar Ye Chen berada di bawah tekanan, karena kesulitan alkimianya lebih tinggi daripada kesulitan Peri Huasan. Alasannya adalah karena Ye Chen tidak merasa tidak nyaman, dia hanya ingin menang. Dengan operasinya, dua Dewa Agung yang menonton semakin bingung. Pertama, dia memasukkan bahan Yiwendan, lalu bahan Erwendan, dan akhirnya bahan Qiwendan. Apakah dia sedang membuat alkimia atau merebus sup? Semuanya adalah pot gado-gado. Rasanya harus enak. Senior, tungku akan diledakkan, kata Ye Chen tiba-tiba. Peri Huasan buru-buru menutup matanya, hanya untuk melihat tungku alkimia berdengung dan bergetar, yang memang merupakan pendahulu dari tungku penggorengan. Alkimia adalah pekerjaan teknis, dan sikap simpatik adalah nasib tungku penggorengan. Ye Chen tersenyum, dan ketika dia memasukkannya lagi, itu sudah menjadi bahan untuk memurnikan Bawendan. Kali ini, bahkan Master Huasan duduk tegak. Ada bahan dari 1 pola hingga 8 pola, dan semuanya ditempatkan di tungku alkimia. Pasti tidak akan ada masalah. Bagaimana ini bisa menjadi alkimia? Dalam kesunyian, aroma pil menjadi semakin kuat, memenuhi puncak gunung, dan bahkan murid-murid yang lewat di kaki gunung tiba-tiba berhenti, seolah-olah mereka bisa mencium aroma obat-obatan, menyegarkan, dan satu tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa seseorang sedang membuat pil di pegunungan, dan nilainya tidak cukup tinggi. Benar saja, di bawah pengawasan mereka, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari gunung, segera terdengar suara guntur, awan gelap, kilatan petir dan guntur, itu adalah Dan Lei. Ini sebenarnya ramuan emas 8 pola. Penatua murid mengangkat kepalanya, matanya bersinar terang. Itu pasti dibuat oleh adik perempuanku, Pasti tulisan tangannya. Banyak pemain catur tua juga melihat ke samping dari berbagai puncak gunung. Ada cahaya di mata mereka, tetapi mereka tidak terkejut. Dengan pencapaian alkimia peri, tidak sulit untuk menyempurnakan Bawendan. Pergi ke puncak Qiankun untuk membuat alkimia lagi, itu menyebalkan. Lebih banyak orang tua, memegang tangan mereka, sudah penuh dengan kecemburuan. Pencuri menyukai Peri Huasan, tetapi mereka tidak menyukainya. Dan Lei datang dan pergi dengan cepat. Peri Huasan mengangkat tangannya dan mengambil ramuan emas perpanjang kehidupan Bawen. Setelah mengukurnya, dia cukup puas. Nilainya pasti cukup, dan levelnya tidak rendah. Dia duduk, menuangkan secangkir teh kuno, dan bersama dengan guru Huasan, menatap Ye Chen. Batu kecil ini masih dengan hati-hati memasukkan bahan, yang semuanya adalah bahan Bawendan. Senior, jangan main-main nanti, kata Ye Chen, dan memilih tanaman lain. Jangan teralihkan, mari kita bicarakan setelah memurnikannya. Tuan Huasan memarahi dengan ringan, alkimia bukan permainan anak-anak, itu perlu dikonsentrasikan, bagaimana Anda bisa seperti Anda, jangan lupa mengobrol sambil memurnikan alkimia, itu adalah ramuan obat Laosu. Setiap tanaman dengan 8 pola, Anda tidak merasa buruk, saya merasa buruk. Ye Chen tersenyum, api roh primordial mengamuk, dengan Daoyunnya sendiri, dan itu telah mencapai tahap pil yang membeku. Saya tidak tahu kapan, saya melihat tungku alkimia tiba-tiba ditampar. Setelah itu, saya tidak lupa mengungkapkan 2 kata, Cudan. Episode 2584 tungku berisi 8 pil. Diiringi dengan suara alkimia yang keluar, tungku alkimia berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari tungku alkimia dan menembus Tian Xiao. Itu memang pil Yiwen, tapi lebih bersinar dari pil Yiwen biasa, mekar dengan cahaya. Ini tidak penting, yang penting adalah jembatan di belakang. Saat pil memasuki langit, tiba-tiba terdengar ledakan, awan gelap, kilat dan guntur. Deal. Dan Lei. Tidak hanya orang asli Huasan, tetapi bahkan Peri Huasan bangkit dan menatap Tian Xiao dengan linglung, dengan ekspresi kaget. Saya telah melihat banyak Yiwendan, dan itu benar-benar pertama kali saya melihat Anda yang telah menghasilkan Dan Lei. Aku tidak salah, kan? Yiwen Dan Lei. Para pemain catur tua juga bangun, dan murid-murid yang berlatih di pegunungan semuanya mengangkat mata, melihat ke langit di atas puncak Qiankun, sebuah pil merah, sangat keras, cukup spiritual, dan melintasi alkimia dalam alkimia. Pencapaian alkimia guru telah meningkat lagi, dan dia dapat menghasilkan alkimia dengan 1 pukulan. Bagaimana Anda melakukannya?
Ada banyak alkemis di Huasan, yang telah mengangkat mata dan bergumam terus-menerus, berpikir bahwa itu adalah alkimia dibuat oleh peri Huasan tapi dan Lei ini sangat masuk akal. Namun, ini belum berakhir, setelah pil Yiwen jatuh, Yi dan lainnya bergegas ke malam hari. Kali ini, itu adalah pil dua pola. Dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum dan sesudahnya, dentuman terdengar lagi, dengan guntur dan listrik. Erwen dan Lei. Suara-suara terkejut terdengar lagi, di seluruh penjuru gunung. Namun, ini masih belum selesai, setelah pil 2 pola, ada pil 3 pola, pil 4 pola, pil 5 pola, dan pil 6 pola. Sama saja ada pil guntur. Langit di atas puncak Qiankun benar-benar semarak, dengan guntur dan kilat yang konstan. Adegan besar itu seperti mengantri untuk menyanyikan pertunjukan besar, karakter kecil tampil lebih dulu, dan karakter besar adalah yang terakhir, yang disebut karakter besar adalah pil 8 pola emas. Itu benar, apa yang Ye Chen buat juga merupakan pil emas kelanjutan 8 pola, emas dan cerah, sangat gemilang, melesat langsung ke langit, seberkas cahaya telah menembus langit dan bumi, pil dan guntur yang mendominasi, tertutup langit, seperti manusia kesengsaraan surgawi, datang dengan paksaan yang mengerikan. Selain itu, ada penglihatan yang terlihat samar-samar, dan masing-masing pasangan cukup spiritual. Ini. Ekspresi orang-orang tua itu sangat indah, bahkan bidak catur yang mereka pegang jatuh secara tidak sengaja, dan mereka memandang Tian Xiao dengan wajah bingung, 1 pola ke 8 pola, bersebelahan 1 permainan, setiap pil memiliki dan Lei, 1 pil lebih misterius dari 1 pil, sangat luar biasa. Di puncak Qiankun, berapa banyak orang yang melakukan alkimia? Para murid tanpa sadar menggaruk kepala mereka, bibir mereka kering. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka tahu sedikit tentang alkimia. Apakah alkimia saudari junior sudah dikuasai? Sekelompok alkemis di Huasan tercengang. Banyak orang datang ke sini untuk melihat situasi di gunung. Terlalu aneh. Di sini, Ye Chen memegang kendi di satu tangan, dan menerima pil di tangan lainnya, masing-masing bulat dan transparan. Mengapa ada tekanan dalam alkimia, hanya karena dia memurnikan 8 pil dalam satu tungku. Jika Anda tidak menyebutnya orang bijak alkimia, itu buang air kecil untuk mengatakan bahwa itu adalah tindakan melawan langit untuk dapat mengandung 8 pil dalam satu tungku alkimia pada saat yang sama, dan alkimia memiliki pil dan guntur. Ini adalah kemenangan penuh yang dia inginkan, hanya karena taruhannya terlalu berharga. Untuk melihat orang asli Huasan dan peri Huasan, penampilannya adalah yang paling mengasyikkan. Dalam beberapa saat itu, keterkejutan, kengerian, kebingungan, keraguan, segala macam ekspresi ditampilkan di wajah mereka berdua, seolah-olah mereka sedang bermain juggling. Immortal Huasan baik-baik saja, tetapi peri Huasan, yang merupakan seorang alkemis, sangat terkejut. Pada titik ini, dia baru menyadari bahwa apa yang disempurnakan Ye Chen dalam satu tungku bukanlah sejenis pil, tetapi 8 pil dalam satu batch, mulai dari 1 pola hingga 8 pola, dan semua pil memiliki pil guntur. Teknik alkimia semacam ini dia tidak hanya tak tertandingi dalam pencapaian, dia hanya dihancurkan. Dibandingkan dengan Ye Chen, yang disebut alkimia hanyalah lelucon. Bagaimana kamu melakukannya? Peri Huasan bergumam pelan. Setelah hidup lebih dari 2000 tahun, di bidang alkimia, dia terkejut untuk pertama kalinya, dan merasa bahwa dia bodoh untuk pertama kalinya. Di mana tempat suci yang bisa mengajar murid yang begitu mengerikan? Tuan Huasan menarik napas dalam-dalam, tidak ada pil di kehampaan, tetapi dia masih menatap ke langit, bingung. Senior, apakah saya menang? Ye Chen memegang 8 pil di tangannya, dan tersenyum. Jika dia masih tidak menang, dia akan membiarkan peri besar ini menunjukkan urin kaisar. Kamu menang. Peri Huasan menertawakan dirinya sendiri, tidak hanya menang, dia memenangkan banyak hadiah. Dia hanya memurnikan 1 eliksir, tapi Ye Chen memurnikan 8 eliksir dalam satu tungku, dan semua eliksir berisi pil. Belum lagi yang lain, eliksir 8 pola Ye Chen jauh lebih unggul dari miliknya. Bawendan, bunga peri itu milikmu. Tuan Huasan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Firasat buruk sebelumnya akhirnya terpenuhi kali ini. Roh batu kecil ini menggunakan bahan alkimia keluarganya untuk memenangkan harta tertingginya. Pertempuran alkimia ini bukan karena peri Huasan tidak bisa melakukannya, itu karena dia terlalu meremehkan Ye Chen. Ada 8 pil dalam satu tungku, dan memiliki dan Lei, siapa yang akan mempercayainya?
Namun, roh batu kecil dari orang bijak baru melakukannya dan menciptakan mitos. Terima kasih, senior. Ye Chen menghilang lagi dalam asap berasap, dan sudah pergi ke tanah yang padat itu. Ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit, kata peri Huasan sambil tersenyum. Tidak salah kehilangan bunga peri ini. Immortal Huasan juga tertawa. Bakat, batu kecil ini, benar-benar bakat yang serba bisa. Hanya beberapa hari sejak dia pertama kali mengenali Master untuk kitab suci Tao, dan kemudian berpisah untuk Kaisar Yun. Hari ini, dia tidak hanya mengalahkan biografi asli Huasan yang pertama, tetapi juga mengalahkan alkemisnya yang paling menakjubkan di Huasan. Semuanya merupakan preseden dari sekolah Huasan. Jika penguasa Huasan di masa depan tidak diwariskan kepadanya, itu tidak dapat ditolerir. Immortal Huasan tersenyum lebih tulus, tidak lagi menunjukkan simpati sedikit pun. Kaisar Langit datang, dan dia tidak bisa menghentikan keinginannya untuk naik tahta. Tidak ada yang mengatakan itu tidak berguna. Saat berbicara, sekelompok alkemis tua jatuh satu demi satu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengepung peri Huasan, dan semuanya memiliki mata yang cerah. Itu dia. Peri Huasan menunjuk ke satu sisi. Semua orang melihat sekeliling dengan santai, dan ketika mereka menatap mata mereka, mereka melihat roh batu kecil berjalan tidak jauh, menatap bunga peri, yang sepertinya akan mengambilnya. Bergantung pada. Kemudian, sumpah serapah bergema di seluruh gunung Huasan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut dan terhuyung-huyung, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang takut buang air kecil. Malam tiba dengan tenang. Malam ini, puncak Qiankun, di mana guru yang bertanggung jawab, cukup hidup, saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang ada di sana, mengelilingi Ye Chen 3 kali di dalam dan di luar 3 lingkaran, dengan mata yang aneh. Dikelilingi di tengah, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menggerakkan matanya dari sisi ke sisi. Orang-orang tua ini semuanya sangat kaya, dia tahu siapa yang memiliki besi peri, dan dia bisa melihat dengan jelas siapa yang memakai celana dalam warna apa. Luangkan waktu untuk membodohi mereka, kami adalah orang-orang beradab, kami tidak tahu bagaimana menangkap mereka. Di tengah malam, kerumunan bubar, tepatnya mereka diajak keluar oleh orang asli Huasan, mereka semua menghela nafas dan pergi jauh, tidak lupa menoleh ke belakang. Peri Huasan juga pergi, dia harus mencari tempat untuk diam, dan dia mencari Ye Chen ketika dia selesai, dia tidak akan bertengkar dengannya lagi, tetapi dengan rendah hati meminta nasihat, bahkan jika itu adalah seorang guru. Di puncak Qiankun yang besar, hanya Huasan Zhenren dan Ye Chen yang tersisa. Ye Chen masih menjaga tanah kabut, menjaga bunga perinya, dia belum benar-benar dewasa, tapi dia harus menjaganya, siapa yang bisa menjamin bahwa Huasan yang asli tidak akan mempermainkan dan terlihat lebih nyaman. Karena itu diberikan kepadamu, aku tidak akan mengubahnya. Tuan Huasan tidak bisa tertawa atau menangis. Ye Chen tertawa kering, akhirnya memejamkan mata, dan duduk di sana, seperti penjaga gerbang, menunjuk ke arahnya saat bunga peri matang dan Mu Liu Qing dibangkitkan. Untung roh jahat itu tidak ada di sini, kalau tidak, dia akan dipindahkan dan ditendang. Alkimia, siapa yang mengajarkannya? Tuan Huasan juga duduk dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Hong Jun. Ye Chen menyebut nama Daozu lagi. Aku telah melihat-lihat gulungan kuno, tapi aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Orang asli di Huasan tidak mempercayai omong kosong Ye Chen, mengajarimu alkimia, dan masih berada di dasar Huasan kemarin lusa, dan memarahi orang, yang jelas tidak masuk akal, atau, logika batu kecil ini adalah untuk membodohi orang. Dia ahli penyendiri, kata Ye Chen penuh arti. Dari mana kamu mendapatkan kekuatan supernatural untuk memurnikan dunia? Guru Huasan bertanya lagi. Kekuatan dunia murni. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Orang asli Huasan tersenyum, dan mengambil seberkas cahaya putih dari tubuh Ye Chen, dan menggantungnya di telapak tangannya. Kekuatannya sangat murni, dan dia berkata dengan senyum santai, kekuatan pemurnian ilahi, kekuatan terbersih di dunia, dapat membasuh semua kotoran, kamu tidak murni. Fisik abadi memiliki kekuatan untuk memurnikan dunia. Apakah ini kekuatan untuk memurnikan dunia? Ye Chen menyentuh dengan ringan, bergumam pada dirinya sendiri, dia telah mendengar legenda dunia, tetapi dia tidak tahu bahwa yang dibawanya adalah kekuatan-kekuatan dunia. Saya tidak tahu mengapa, ketika saya menyentuh kekuatan semacam ini, hati saya tiba-tiba terasa sakit. Saya selalu merasa ada panggilan dalam kegelapan,
tetapi saya tidak dapat menemukan sumbernya, dan saya tidak tahu siapa yang memanggil. Di sampingnya, ekspresi Master Huasan menjadi aneh. Melihat wajah Ye Chen, terlihat jelas bahwa dia tidak tahu bahwa kekuatan dewa yang dia bawa adalah kekuatan memurnikan dunia, yang sangat menarik. Pada saat ini, ketika dia memikirkan hal-hal lain, salah satunya penuh misteri, menyelimuti Ye Chen, dan dia benar-benar tidak dapat memikirkan asal mula batu kecil ini. Ketika dia memikirkannya, Ye Chen mengangkat matanya, diam-diam menatap langit berbintang. Itu adalah malam yang mati lagi, dan perasaan nostalgia adalah yang terkuat. Bintang-bintang bersinar dengan bintang-bintang, mencerminkan pikirannya dalam keadaan kesurupan. Cu besar itu adalah kampung halamannya. Susi begitu terpesona menyaksikannya sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa Tuan Huasan telah pergi. Orang yang sebenarnya pergi, tetapi meninggalkan tas penyimpanan, yang berisi harta karun, seperti besi peri dan besi dewa, ada beberapa potong, sangat murah hati, seolah-olah dia telah dianggap sebagai penerus berikutnya penguasa Huasan datang untuk berkultivasi, dan dia tidak akan pelit dengan sumber daya yang berharga. Saat langit mendekati fajar, Ye Chen bangkit dan pergi. Dia melihat bunga peri, tapi masih belum dipetik dan belum dewasa. Jika dia memetiknya sendiri, potensi obatnya akan sangat berkurang. Itu harus menjadi tempat teraman di puncak Qiankun. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Ada kalimat di punggung Ye Chen. Potongan besi abadi dan besi ilahi telah dihancurkan olehnya. Itu agung, itu akan menjadi senjata ajaib, dan itu akan mengikutinya ke langit. Immortal Huasan memperhatikannya pergi, membelai janggutnya, matanya penuh makna, selalu merasa bahwa Ye Chen kekurangan sesuatu, apa yang hilang. Kurangnya menantu perempuan, luangkan waktu untuk mencarikan satu untuknya. Episode 2585 Baca Kitab Orang Bijak. Pada malam bulan purnama, Ye Chen kembali ke Paviliun Sutra. Taois Di Yuan masih di sana, melihat dia masuk, dia bangun, dia tersenyum bahagia. Dua hal terjadi kemarin, dia melihat kengerian Xiao Situ, dia sudah menganggapnya sebagai ubi, tidak perlu memikirkannya, dia akan menjadi penguasa Huasan di masa depan. Orang tua, pernahkah kamu mendengar tentang Hong Jun? Ye Chen bertanya. Hong Jun. Berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai dan langsung pergi ke lantai 6. Dia selalu merasa bahwa orang yang mengenal Hong Jun pasti seperti nenek moyang Tao dan tubuh kekacauan, dalam penunjukan diri sendiri pada saat ini, ketika dia bertanya kepada Kaisar Langit, kebanyakan dari mereka tidak tahu. Maka surga ini sangat menarik. Ini seperti area terlarang, di mana tentara ditempatkan di pusat gadungan. Begitu iblis menyerang, perang anti-Jepang akan dibuka, dan kekuatan tempur tidak akan pernah dilemahkan oleh dunia bawah. Saat berbicara, dia sudah memasuki lantai 2. Saat memasuki gerbang cahaya, banyak klon tertinggal di lantai 1, dan ribuan klon juga terbentuk di lantai 2, 3, 4, dan 5 di atasnya. Taois Di Yuan mengangkat alisnya, batu kecil ini umumnya tidak termotivasi. Postur ini untuk membaca setiap gulungan di Paviliun Sutra Huasan. Fakta telah membuktikan bahwa Ye Chen benar-benar ingin melakukan ini, dan dia ingin memasukkan seluruh Paviliun Sutra ke dalam pikirannya. Setiap gulungan rahasia di sini adalah kristalisasi leluhur, dan itu adalah hadiah untuk generasi muda, penuh dengan terlalu banyak kebijaksanaan. Dewa juga harus belajar tanpa henti, yang juga merupakan semacam kultivasi. Di lantai 6 Paviliun Sutra, 3.000 avatarnya masih bekerja keras, melihat-lihat gulungan rahasia yang berhubungan dengan pengadilan surgawi. Sudah 1 hari dan mereka belum selesai membacanya. Bukannya mereka tidak membayar cukup perhatian. Dengan kata lain, pengadilan surgawi terlalu besar, dan butuh waktu untuk benar-benar memahaminya. Jangan malas. Ye Chen meninggalkan kalimat dan pergi ke gerbang cahaya menuju lantai 7. Di dalam tas penyimpanan yang diberikan oleh Taois Huasan, ada token pengajaran. Dengan token ini, Anda dapat pergi tanpa hambatan di Paviliun Sutra. Ini adalah simbol kemuliaan. Dia juga ingin melihatnya ketika dia bebas. Cara keabadian Kaisar, jika Anda tidak mempelajarinya, Anda tidak mempelajarinya, dan Anda tidak membanjiri diri Anda dengan terlalu banyak keterampilan. Dengan suara mendengung, pintu cahaya terbuka lebar. Lantai 7 jauh lebih kecil dari lantai 6, seperti yang dia duga, gulungan rahasia yang diletakkan di rak buku semuanya adalah seni peri, yang cukup misterius, tetapi belum mencapai tingkat seni abadi kekaisaran. Ye Chen berjalan-jalan dan melihat-lihat,
dan kadang-kadang mengambil satu atau dua buku untuk dibaca. Itu bukan catatan tertulis, tetapi konsepsi artistik, yang perlu dibenamkan dan dipahami. Namun di sepanjang jalan, dia telah melihat banyak jenis peri seni tapi dia tidak memiliki apa yang dia inginkan, jadi dia langsung pergi ke gerbang lampu lantai 8. Paviliun sutra di lantai 8 sedikit lebih menarik. Pada lapisan ini terdapat resep alkimia, mulai dari 1 pola hingga 8 pola, termasuk berbagai jenis pil, ada yang dia lihat, dan ada yang dia tidak tahu, itu benar-benar mencakup semuanya. Selain itu, ini adalah pengantar yang sangat rinci tentang bunga dan tumbuhan spiritual. Hal yang paling berharga adalah konsepsi artistik alkimia, jumlahnya tak terhitung jumlahnya, juga ditinggalkan oleh nenek moyang Gunung Huasan, penjelasannya cukup jelas, sebagai seorang alkemis, tempat ini pasti surga. Sejak dia masuk, dia tidak akan sopan, dan dia akan mengukir satu persatu, dan ketika dia kembali ke Dacu di masa depan, dia akan menempatkan mereka di kota dan dia akan dapat melatih lebih banyak alkemis tingkat tinggi. Sayang sekali tidak ada formula Jiwendan, maupun konsep artistik Jiwendan. Dia tinggal di sini selama 3 hari. Di pagi hari, Paviliun Sutra penuh dengan orang, dan sepi pada hari kerja. Sejak dia datang, menjadi hidup. Ada kelompok murid dan sesepuh, kebanyakan dari mereka adalah master yang baru saja meninggalkan adat. Di sini datanglah batu-batu kecil. Sungguh aneh, apa yang dia lakukan terlalu menentang surga, kitab suci Tao mengakui tuannya, kaisar dipisahkan, 4 alam dihancurkan dalam 1 hari, dan 8 pil diproduksi dalam 1 tungku. Penasaran? Pada saat ini, bahkan banyak tetua yang telah mundur dan menyadari Taoisme lari keluar dari gua. Mereka mendengar bahwa Ye Chen ada di lantai 8, dan dia tidak pernah mengganggunya. Karena dia adalah murid Gunung Hua, dia tidak dapat melarikan diri. Mereka tidak peduli, tetapi para murid cukup penasaran, mereka berkumpul satu demi satu, dan mereka tidak dapat melihat Ye Chen sendiri, tetapi avatarnya ada di seluruh paviliun Changjing. Situ kecil, dari mana kamu belajar sebelumnya? Siapa yang mengajar alkimia? Kamu bisa menghasilkan 8 pil dalam 1 tungku, kamu terlalu menentang langit. Aku dari puncak Tianhua, panggil saja aku Lian. Perpustakaan-perpustakaan siluet orang-orang bergerak, semua murid yang menganggur mengejar avatar Ye Chen, mengobrol tanpa henti, dan telinga Daoist Master di Yuan berdengung. Mengenai hal ini, avatar Ye Chen tetap diam, dan hanya membaca gulungan rahasia dengan tenang. Jika kamu menjentikkan jarinya, betapa menakutkannya dia. Di sisi paviliun kitab suci Tibet, beberapa sosok berkumpul bersama, dan Huayang ada di antara mereka. Beberapa yang tersisa, pria dan wanita, semuanya adalah biografi sejati murid, yang baru saja meninggalkan Bea Cukai, mendengar apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, hampir menganga kaget, siapa yang berani mempercayainya. Huayang hari ini sedikit berbeda dari sebelumnya, dia telah memudar dari pakaian peri yang indah dan berganti menjadi jubah biasa, satu hal, itu membuktikan bahwa dia memiliki hati yang kuat. Tulisan suci Tao mengenali tuannya, kaisar dipisahkan, 4 alam dihancurkan dalam 1 hari, dan 8 pil diproduksi dalam 1 tungku. Memilih salah satunya adalah legenda. Seorang murid sejati menghela nafas. Ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Hua yang menarik napas dalam-dalam, dan juga membolak-balik gulungan kuno. Dia selalu secara tidak sengaja melirik avatar Ye Chen. Makna mencela diri sendiri adalah bahkan lebih serius. Dia menertawakan dirinya sendiri. Kualifikasi apa yang dia miliki saat itu? Ye Chen mengungkapkan ekspresi jijik. Secara alami, dia lebih ingin tahu tentang asal-usul Ye Chen, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun. Orang suci kecil yang baru ini diselimuti misteri di sekujur tubuhnya. Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan dimiliki putra dewa dan dewi ketika mereka mendengar tentang ini. Keduanya adalah tuan yang bangga, tidak heran mereka dapat diyakinkan. Sudah 3 tahun sejak retret, dan mereka belum pernah ke 5 gunung suci, bagaimana mereka mau keluar? Tunggu. Keduanya kemungkinan besar akan kempis, dan mereka pasti hidup. Murid-murid Zhenchuan benar-benar emosional, dan mereka datang untuk mengobrol di paviliun kitab suci Buddha. Saya berharap kedua pelaku kejahatan itu keluar dari Bea Cukai sesegera mungkin, hanya menunggu untuk melihat pertunjukan besar, dan mereka berdua adalah tuan yang takut pada dunia. Diam-diam, malam semakin larut. Taois di Yuan akhirnya kehilangan kesabaran, dan bergegas keluar satu demi satu,
membaca buku untuk waktu yang baik, dan jika ada yang datang untuk berbicara omong kosong, mereka semua keluar, dan paviliun sutra cukup sunyi. Saat itu malam, Ye Chen meletakkan gulungan kuno dan mengambil yang baru. Dia benar-benar seorang pemuda pekerja keras yang tidak mendengarkan apapun di luar jendela dan hanya membaca buku bijak. Setelah 3 hari pemahaman, dia sesekali mendapatkan sesuatu. Nenek moyang Huasan, ada banyak orang dengan pencapaian alkimia yang luar biasa, dan rahasia alkimia yang tertinggal adalah harta karun. Ketika saya melihatnya, tiba-tiba saya mendengar gerbang cahaya bergetar, dan sosok cantik keluar dari luar melihat dengan hati-hati. Itu adalah peri Huasan, kemungkinan besar baru saja selesai mandi, rambutnya basah, dan masih ada tetesan air. Senior, apakah kamu sangat santai? Ye Chen tersenyum sambil memegang gulungan kuno itu. Saya tidak punya pilihan selain datang karena perintah guru. Peri Huasan tersenyum lembut, karena Anda berada di lantai 8, saya harap Anda akan meninggalkan konsep artistik alkimia untuk memberi manfaat bagi generasi masa depan Huasan. Itu wajar. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mengapa orang asli Huasan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan slip giok dan membaginya menjadi 2 bagian? Satu telah ditempatkan di rak buku, dan yang lainnya telah diserahkan kepada peri Huasan. Peri Huasan tersenyum ringan, dia tidak akan menolak. Dia tidak pergi sama sekali, dan menemukan tempat terpencil, menghancurkan slip batu giok, menutup matanya sedikit, tenggelam dalam pikirannya, bermeditasi dan merenung, dan melihat wajahnya yang cantik, penuh kejutan. Setelah melihat persepsi Ye Chen tentang alkimia, saya baru menyadari bahwa pencerahan alkimia juga merupakan pencerahan. 1 baris adalah hati asli, 9 baris adalah jalannya, dan alkimia juga semacam latihan. Dia, pendahulu Huasan, benar-benar bodoh. Membuka dunia lain. Anak kecil, tolong pinjami aku token pengajaran. Kata-kata Master Earth Yuan datang dari lantai 7, dia tersenyum, dan dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa senyumnya sangat cabul. Kenapa, mau datang menjemput perempuan? Jawab Ye Chen sambil membalik halaman buku. Omong kosong, aku ingin memahami gulungan rahasia itu. Tuan Di Yuan terbatuk datar. Aku punya produk khusus, bagaimana denganmu? Produk khusus apa? Bubuk akasia. Ye Chen tersenyum misterius, dan Master Di Yuan tidak bisa menahan mulutnya, mengatakan, asteris obat. Ada juga produk khusus, jadi segar dan halus. Selain itu, He Huan San saya punya banyak, jadi saya masih membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada saya. Di bawah, tidak ada lagi kata-kata, lelaki tua gendut Di Yuan sudah terpeleset. Harus dikatakan bahwa dia masih sangat melihat ke depan, karena peri Huasan, yang berlutut dan menyadari Tao, tiba-tiba membuka matanya dan melirik Ye Chen. Mata indah seperti air itu sepertinya telah dinyalakan. Semakin panas dan lebih panas. Dengan melihat, Ye Chen langsung mengerti. Tidak perlu bertanya, saya tahu bahwa gadis ini pasti bisa membaca kata hati, Tepatnya, dia bisa membaca transmisi suara 2 orang. Sebagian besar percakapannya dengan guru Di Yuan sebelumnya adalah kata demi kata, tidak bertanya-tanya. Di Yuan berlari cepat, sepertinya dia ditampar dan dipukuli. Ye Chen mengeluarkan batuk kering, sangat malu, meletakkan gulungan kuno itu, dan pergi ke sisi lain. Wanita jalang ini sangat marah, dan sebagian besar paviliun sutra akan runtuh, jadi jangan main-main dengannya. Peri Huasan menutup matanya pada akhirnya, dia pikir batu kecil ini jujur dan ramah. Melihatnya hari ini, itu benar-benar menyegarkan 3 pandangannya. Di bawah penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya, ada hati yang gelisah tersembunyi, dan dia ingin beri wanita tua itu sebuah karnaval. Nak, kamu akan memberontak. Dalam sekejap mata, itu 9 hari lagi. Pada hari ke-10, Ye Chen baru saja mengumpulkan gulungan kuno terakhir dan bergegas ke lantai 9 paviliun kitab suci Buddha. Apa yang disimpan di dalamnya haruslah cara kaisar keabadian. Jika tidak, itu tidak masuk akal. Seperti yang dia harapkan, itu memang metode abadi, cara metode abadi Kaisar Qing Yishui, dan ada beberapa, menghitungnya secara mendetail, ada ratusan di antaranya, dan semuanya kelas atas di antara metode abadi. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Huasan adalah sekolah yang besar? Di surga, tidak banyak tempat suci. Sejak saat itu, Kaisar ke-10 Great Chu mulai mencuri lagi, dan menggosok salinan dari setiap hukum peri, seperti ilmu pedang, sihir luar angkasa, sihir penyembunyian, dan sihir pelarian. Ada banyak hal, jika dia tidak melakukannya ingin mereka harus diambil kembali,
dan mereka akan didistribusikan ke talenta Dacu, atau kalimat yang sama, tidak menginginkannya sia-sia. Yang mengejutkan, ada juga Dream Dao Immortal Art di sini. Sayangnya, itu bobrok.